Coba kita bayangkan, seorang pendeta yang selama bertahun-tahun memimpin ibadah, memberikan khotbah, bahkan mendidik calon pendeta lain. Tiba-tiba, suatu hari berdiri di hadapan jemaat masjid dan bersyahadat. Pertanyaannya, bagaimana mungkin seorang yang begitu dalam di dunia kekristenan bisa berbalik arah sepenuhnya? Apakah ada cahaya yang benar-benar mengubah hidupnya? Atau justru luka yang membuatnya berbalik haluan? Kalau seorang ustadz menjadi pendeta, itu mungkin kita bisa bayangkan sebagai pindah keyakinan biasa. Tapi bagaimana kalau sebaliknya? Seorang pendeta yang dihormati dengan gelar akademik tinggi justru meninggalkan tahtanya dan menjadi seorang ustadz. Apakah ini sekedar kisah pencarian pribadi? Atau ada rahasia besar yang kita tidak ketahui? Bisa kita bayangkan, seseorang yang dikenal masyarakat luas sebagai pendeta yang sangat vokal, berdiri di mimbar dengan suara lantang, menyampaikan khotbah di hadapan jemaat yang setia mendengarkannya. Itulah sosok Yahya Waluni di masa lalunya. Nama ini tidak asing, terutama bagi mereka yang mengenal dunia keagamaan di kawasan timur Indonesia. Lahir dan dibesarkan di tanah Sulawesi, Yahya tumbuh dalam keluarga yang religius. Sejak kecil, ia dididik dengan keteguhan iman sesuai tradisi keluarganya. Dikenal sebagai anak yang cerdas, kritis, dan memiliki kemampuan berbicara yang menonjol. Bakat orasi yang mengalir begitu alami membuatnya menonjol di sekolah. Bahkan sering dipercaya untuk memimpin diskusi atau organisasi siswa. Bakat inilah yang kemudian membawanya masuk lebih dalam ke jalur kerohanian. Ia menempuh pendidikan tinggi di bidang teologi dan kemudian menekuni dunia pelayanan sebagai seorang pendeta. Tidak butuh waktu lama, Yahya berhasil menorehkan reputasi sebagai orator yang berwibawa. Jemaat yang mendengarkan khotbahnya merasa terhanyut dalam kata-kata yang penuh keyakinan. Ia menjadi figur panutan di tengah komunitasnya. Namun, di balik gemerlap status dan kehormatan itu, tersimpan kegelisahan yang tak banyak orang tahu. Yahya seringkali dihantui oleh pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang hakikat Tuhan, tentang makna wahyu, dan tentang posisi manusia di hadapan Sang Pencipta. Ada kegelisahan batin yang kadang muncul saat malam tiba, ketika sorak-sorai jemaat telah usai dan ia kembali pada kesendiriannya. Rasa ingin tahunya semakin dalam ketika ia mulai membaca literatur keagamaan dari berbagai sumber, termasuk Islam. Awalnya hanya sekedar studi perbandingan agama, bagian dari rutinitas intelektual seorang teolog. Namun perlahan ia menemukan sesuatu yang ia tak sangka. Ayat-ayat Al-Quran yang begitu tegas, lugas, namun menyentuh kedalaman hatinya. Bagi seorang Yahya Waluni, ini bukanlah hal sepele. Sebab di satu sisi ia adalah pendeta dengan tanggung jawab besar terhadap jemaat. Namun di sisi lain, hatinya mulai bergetar oleh cahaya kebenaran yang ia temukan dalam Islam. Proses ini bukanlah sehari dua hari, melainkan perjalanan panjang yang penuh pergulatan batin. Ada rasa takut, ada rasa bimbang, namun juga ada rasa penasaran yang semakin sulit dibendung. Latar belakang keluarganya, posisinya di masyarakat, bahkan reputasi akademiknya menjadi penghalang besar untuk sekedar mengakui bahwa ia mulai tertarik dengan Islam. Ia tahu benar, bila ia melangkah ke sana, jalan hidupnya tidak akan pernah sama. Akan ada resiko dikucilkan, bahkan dianggap pengkhianat. Namun rasa dahaga spiritual itu kian mendesak, hingga akhirnya ia tidak bisa menutupinya lagi. Disinilah kisah seorang Yahya Waluni berubah arah, dari seorang pendeta yang disegani menjadi seorang pencari kebenaran sejati. Ia mulai berani membuka hati sepenuhnya kepada Islam, meski jalan itu terjal dan penuh konsekuensi. Peralihannya menjadi mu'allaf. Bayangkan seorang pendeta yang sudah puluhan kali berdiri di altar, mengangkat kitab suci dan menyampaikan firman dengan penuh keyakinan. Namun pada saat yang sama, di dalam hatinya tumbuh gejolak yang sulit ia kendalikan. Yahya Waluni sering terjaga di malam hari, menatap kosong, bertanya pada dirinya sendiri,
apakah aku benar-benar sudah menemukan kebenaran? Ataukah masih ada cahaya lain yang selama ini sengaja kuabaikan? Pertanyaan itu bukan sekedar bisikan hati. Ia adalah guncangan yang menggoyahkan keyakinan yang selama ini ia bangun. Dalam kesibukannya sebagai pendeta dan intelektual, Yahya Waloni mulai menyelami literatur Islam lebih serius. Ia membaca terjemahan Al-Quran, menelaah tafsir, bahkan berdiskusi dengan para cendekiawan muslim. Awalnya ia mencoba mendekatinya dengan sikap kritis, mencari kelemahan, atau sekedar sebagai bahan debat akademik. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Semakin dalam ia membaca, semakin besar kekagumannya. Al-Quran berbicara lugas tentang keesaan Allah tanpa kompromi. Al-Quran menegaskan bahwa hanya ada satu Tuhan yang tidak beranak dan tidak diperanakkan. Konsep ini menghantam relung hatinya yang terdalam, seakan menyikap lapisan keraguan yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Di satu kesempatan, Yahya mengaku hatinya bergetar saat membaca ayat ini. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat bergantung segala sesuatu. Ia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada satupun yang setara dengannya. Quran, Surah Al-Ikhlas, ayat 1-4. Baginya, ayat itu bukan sekadar rangkaian kata. Itu adalah jawaban dari pencarian panjangnya. Simple, tegas, namun memenuhi dahaga intelektual sekaligus spiritual. Pergulatan batin itu semakin kuat ketika ia melihat kehidupan muslim di sekitarnya. Ia menyaksikan bagaimana umat Islam tetap setia sholat 5 waktu, bagaimana doa-doa mereka teratur, dan bagaimana kesederhanaan ajaran Islam justru menumbuhkan kedamaian. Ada rasa iri yang tak bisa ia sembunyikan. Mengapa hatiku merasa begitu dekat dengan ini? Namun, keputusan untuk meninggalkan jabatannya sebagai pendeta bukanlah hal yang ringan. Yahya tahu benar apa konsekuensinya. Jemaat yang selama ini menghormati bisa saja memusuhinya. Sahabat dan kerabatnya mungkin akan menjauh. Bahkan posisinya di masyarakat bisa runtuh dalam sekejap. Tapi justru di titik inilah ia menemukan keberanian yang sejati. Ia sadar bahwa pencarian kebenaran tidak boleh dikorbankan hanya demi menjaga nama baik. Maka dengan penuh keyakinan, Yahya Waloni akhirnya mengambil langkah besar. Ia menyatakan dirinya masuk Islam. Momen itu menjadi titik balik yang monumental. Dari seorang pendeta, kini ia menjadi seorang mu'allaf. Tidak sedikit yang terkejut, bahkan marah. Tapi Yahya tidak goyah. Baginya, inilah keputusan paling jujur yang pernah ia ambil dalam hidupnya. Setelah resmi menjadi muslim, perjalanan hidupnya justru semakin menantang. Ia harus belajar dari awal, membaca Al-Quran, memahami fikih, hingga mempraktekkan sholat yang sebelumnya hanya didengar dari jauh. Namun semua itu ia jalani dengan tekun. Dari hari ke hari, ia menemukan kedamaian baru. Lebih dari itu, Yahya menemukan panggilan baru, menjadi da'i. Bakat orasinya yang dulu ia gunakan untuk berkhotbah, kini ia gunakan untuk menyampaikan pesan Islam. Ia berbicara dengan lantang, berapi-api, bahkan sering menyinggung pengalaman pribadinya sebagai mantan pendeta. Dan seperti yang kita tahu, Yahya Waloni kemudian dikenal luas sebagai seorang ustadz kondang. Namanya melambung. Undangan ceramah datang dari berbagai daerah. Ia menjadi simbol transformasi spiritual yang dramatis. Dari pendeta yang kritis menjadi ustadz yang penuh keyakinan. Apa kabar mu'allaf ini sekarang? Sahabat jejak abadi yang dirahmati Allah, setelah kita menelusuri perjalanan panjang Yahya Waloni dari seorang pendeta yang disegani hingga menjadi mu'allaf dan akhirnya dikenal sebagai ustadz kondang, pertanyaan yang wajar muncul di benak kita adalah, apa kabar mu'allaf ini sekarang? Yahya Waloni memang bukan sosok biasa. Ia lahir di Manado, dibesarkan dalam tradisi Kristen yang kental, menempuh pendidikan tinggi di bidang teologi, bahkan sempat menjadi rektor di sebuah sekolah tinggi Kristen. Namun setelah memutuskan menjadi mu'allaf, kehidupannya berubah total. Sebagai ustadz, Yahya dikenal dengan gaya ceramahnya yang lantang, penuh semangat, dan terkadang kontroversial. Ia sering diundang ke berbagai daerah untuk berbicara di hadapan ribuan jemaah. Pengalamannya sebagai mantan pendeta membuat setiap kata-katanya memiliki bobot tersendiri. Banyak orang yang terinspirasi, tetapi tidak sedikit pula yang mengkritisi gayanya yang keras. Lalu bagaimana kabarnya sekarang? Seiring berjalannya waktu,
perjalanan hidup Yahya Wahloni diwarnai dengan ujian yang tidak ringan. Ia sempat menghadapi berbagai persoalan hukum yang membuatnya harus berurusan dengan aparat negara. Kejadian ini menjadi sorotan publik, bahkan membuat sebagian masyarakat terbelah dalam menilainya. Ada yang tetap mendukung dan melihatnya sebagai pejuang dakwah yang berani, namun ada pula yang menilai bahwa gaya penyampaiannya terlalu tajam dan perlu lebih lembut. Terlepas dari pro dan kontra itu, ada satu hal yang tidak bisa dipungkiri. Perjalanan Yahya Wahloni adalah perjalanan spiritual yang sangat luar biasa. Dari seorang pendeta yang penuh keraguan, ia memilih Islam sebagai jalan hidupnya. Dan dari situlah, ia menyerahkan hidupnya untuk berdakwah, meskipun dengan segala konsekuensi dan resiko yang ia tanggung. Jejak abadi yang dirahmati Allah, mari kita merenungkan sejenak. Kisah Yahya Wahloni adalah gambaran nyata bahwa hidayah Allah bisa datang kapan saja, kepada siapa saja, bahkan kepada orang yang tampaknya paling jauh sekalipun. Namun hidayah itu bukan berarti jalan mulus tanpa ujian. Justru di balik hidayah ada tanggung jawab besar yang harus diemban. Disinilah kita kembali pada pertanyaan besar. Apakah lebih baik seorang dai berbicara dengan keras, lantang, penuh semangat, meskipun bisa menyinggung sebagian orang? Ataukah lebih baik ia menyampaikan dengan lembut, menenangkan hati, meski mungkin dampaknya tidak secepat perkataan yang mengguncang? Pertanyaan ini tidak punya jawaban mutlak. Inilah ruang bagi kita semua untuk berpikir, merenung, dan mengambil hikmah sesuai dengan hati dan pengalaman masing-masing. Dan di titik inilah kita melihat sosok Yahya Wahloni sebagai manusia yang nyata. Ia punya kelebihan, punya kekurangan, dan punya perjalanan yang penuh warna. Sahabat jejak abadi yang dirahmati Allah, itulah kisah dramatis seorang pendeta yang akhirnya menemukan cahaya Islam dan dikenal luas sebagai Ustadz Yahya Wahloni. Sebuah kisah yang mengajarkan kita bahwa pencarian kebenaran kadang harus dibayar dengan pengorbanan besar. Tapi hasil akhirnya adalah ketenangan hati yang tak ternilai. Sebelum video ini kita tutup, izinkan saya bertanya kepada Anda semua. Jika Anda berada di posisi Yahya Wahloni, harus memilih antara menjaga status sosial atau mengikuti kebenaran yang baru Anda temukan, apa yang akan Anda pilih? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Mari kita diskusikan dengan sehat. Dan jangan lupa, jika Anda merasa kisah ini penuh hikmah, klik tombol subscribe, like, dan share video ini agar semakin banyak orang yang mendapatkan pelajaran berharga dari perjalanan spiritual yang luar biasa ini. Karena siapa tahu, satu klik dari Anda bisa menjadi jalan hidayah bagi orang lain. Sampai jumpa lagi di video berikutnya yang penuh mengharukan lagi. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.